Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya yang sudah tekan tombol like. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 453. Li Ruoxi diculik. Istri, Ji Fei berteriak ke telepon, tetapi tidak ada suara di dalam. Brengsek, Ji Fei segera mengeluarkan ponsel lain yang sudah lama tidak digunakan, langsung masuk ke sistem, dan kemudian dengan cepat menemukan lokasi kecelakaan Li Ruoxi. 1 kilometer dari Li Group, Ji Fei dengan cepat memutar kemudi dan bergegas ke tujuan. Jaraknya 1/4 jam, dan Ji Fei tiba dalam 7 menit. Saat ini, sekelompok orang berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Polisi lalu lintas telah menutup area tersebut. Adegan ini membuat otak Ji Fei tiba-tiba pusing. Minggir, minggir, semuanya. Dengan mengatakan itu, dia menerobos kerumunan dan masuk. Siapa kamu? Polisi lalu lintas melihat Ji Fei terburu-buru dan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Ji Fei langsung mendorong, "Ini mobil istriku." Polisi lalu lintas terkejut. Ji Fei sudah bergegas masuk dan melihat sisi kanan depan mobil telah rata, tetapi tidak ada seorang pun di dalam mobil. Kepala Ji Fei berdengung dan dia melihat ke arah polisi lalu lintas, di mana orang-orangnya. Polisi lalu lintas itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah. Seorang wanita berpakaian putih dan berlumuran darah tergeletak di tanah. Ji Fei dengan cepat berlari dan matanya tertuju pada wajah wanita itu. Ternyata itu adalah sekretaris Jingjing. Saya merasa lega, lalu berteriak keras, "Ketenangan!" Ketenangan tidak responsif. Ji Fei dengan cepat mengeluarkan jarum emas dan dengan cepat memasukkannya ke beberapa titik akupuntur di Jingjing. Beberapa detik kemudian, Jingjing mengeluarkan seteguk darah, batuk 2 kali, dan perlahan membuka matanya. Melihat Ji Fei, "Cepat, selamatkan Tuan Li, dia telah diculik." "Apa?" Ji Fei membenturkan tinjunya ke tanah. Ketika polisi lalu lintas mendengar ada seseorang yang dibajak dalam kecelakaan mobil tersebut, mereka langsung menjadi gugup. Tadinya mereka hanya menganggapnya sebagai kecelakaan lalu lintas, tapi kini mereka bingung. Mulai melaporkan segera, Ji Fei telah menelepon Qi Yuan, segera pergi ke persimpangan 1 kilometer sebelah timur Grup Li. "Ningjing terluka parah. Saya menyelamatkan nyawanya. Anda datang dan bertanggung jawab atas perawatannya. Saya akan menyelamatkan Li Ruoxi sekarang." Patah, tutup saja teleponnya. Tengdi berdiri dan memandang ke arah polisi lalu lintas. Jangan biarkan ambulans menyentuhnya. Apalagi dokter lain yang menyelamatkannya. Seorang dokter bernama Qi Yuan akan segera datang. Hanya dia yang bisa menyelamatkan Ningjing. Jingjing ingin duduk, tapi Ji Fei segera menghentikannya. "Berhenti, kamu baik-baik saja, aku akan menyelamatkan Li Ruoxi." Jingjing mengangguk dengan tegas. Ji Fei sudah pergi. Saat dia mengemudi, dia mencari di sistem. Namun, perangkat lunak pemantauan yang dia tinggalkan di ponsel Li Ruoxi tidak dapat dihubungi, dan Li Ruoxi tidak dapat ditemukan sekarang. "Wulong, Moling, jika kamu berani menyakiti Li Ruoxi, aku akan membunuhmu." Ji Fei mengutuk dengan marah. Kendalikan ponsel, panjat tembok untuk memasuki sistem di kota Ninghai, dan mulailah menyelidiki lokasi kecelakaan mobil. Namun setelah lama menyelidiki, saya hanya melihat bahwa setelah mobil melaju ke pinggiran barat, tidak ada pengawasan. Dalam keputusasaan, saya harus mengemudi dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, sebuah Volkswagen hitam berhenti di sisi gunung di pinggiran barat kota. Kemudian seorang pria dan seorang wanita turun. Mereka membawa Li Ruoxi dan segera berlari mendaki gunung.
10 menit kemudian, kedua orang itu datang ke sebuah gubuk tak berpenghuni di sebuah kebun di gunung dan melemparkan Li Ruoxi ke tanah. Wanita itu mengangkat tangannya untuk meluruskan rambutnya. "Wulong, mengapa kita harus bersusah payah?" Pembicaranya adalah Moling, yang dikenal sebagai roh es. Moling, Jifei ini bukan orang biasa. Pihak lain sebenarnya bisa membayar 1 miliar untuk membunuh seseorang di sebelahnya. Menurutmu seberapa kaya dia? Wulong menunjukkan sedikit keserakahan di wajahnya. Moling memandang Li Ruoxi dengan tatapan rumit. "Kudengar suaminya adalah Jifei, putra Ji Guanghui, pemilik panti asuhan yang mengadopsi kami." Ji Guanghui, ekspresi kerumitan melintas di wajah Wulong. "Moling, kita harus berterima kasih kepada keluarga Ji karena telah menerima kita saat itu. Tapi sekarang kamu juga tahu bahwa dalam profesi kita, tidak ada jalan untuk mundur. Jika kita tidak bergerak maju, kita akan mati." Moling terdiam. Keduanya merasa rumit dan terjerat dalam hati mereka saat ini. Meski dibawa pergi saat berusia 8 tahun, mereka masih ingat apa yang terjadi di panti asuhan. Setelah beberapa saat, kedua pria itu mengangkat kepala pada saat yang sama. "Jika Jifei datang nanti, mari kita selamatkan nyawanya untuk membalas budi keluarga Ji." Dua orang berbicara serempak. "Kami telah bersama selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman diam-diam." Moling memandang Li Ruoxi yang tidak sadarkan diri, mengangkatnya dan meletakkannya di atas bantal di sebelahnya. Wulong melihatnya dan ingin berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Dia tahu Moling melakukan ini karena Li Ruoxi adalah istri Jifei. Namun ketika memikirkan uang dan misinya, dia masih memendam rasa syukur di dalam hatinya. Mengenai apakah Jifei dapat ditemukan, mereka juga sengaja menguji Jifei. Jika mereka tidak dapat menemukannya, maka dia bukanlah orang yang kuat. Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan, seseorang akan tetap melakukannya. Lebih baik membiarkan mereka membunuhnya dan membiarkan dia dan Li Ruoxi mati dengan damai. Keduanya hanya menunggu dengan tenang. Jifei di sisi lain telah lama berkeliaran di pinggiran barat tanpa target. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor berhenti di samping mobilnya. Jifei melihat ke samping dan melihat wanita itu mengenakan pakaian olahraga hitam, helm hitam, dan sepasang sepatu kasual hitam, terlihat sangat kasual dan awet muda. Namun, dia tidak lulus, karena dia sudah tahu kalau Oda Miki lah yang baru saja dia lepaskan. "Ada apa? Apakah kamu sangat kecewa?" Oda Miki tiba-tiba berubah pikiran untuk membunuh Jifei sebelum mereka bertemu, dan benar-benar datang sambil tersenyum. "Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Jika kamu berani macam-macam denganku, aku mungkin akan membunuhmu," Jifei memperingatkan dengan dingin. "Kamu tidak dapat menemukan istrimu? Apakah kamu depresi?" Oda Miki terus tertawa. Jifei tiba-tiba teringat bahwa dialah yang mengingatkannya bahwa Li Ruoxi dalam bahaya. "Tahukah kamu kemana mereka membawa orang-orang itu?" Oda Miki tertegun. Dia mengira Jifei akan mencurigainya setelah mendengar berita itu, dan kemudian menjadi sangat marah dan langsung mengambil tindakan. "Apakah kamu tidak curiga aku menculik Li Ruoxi?" "Bukan kamu," Jifei langsung menegaskan. "Mengapa?" "Karena jika kamu bertemu Li Ruoxi dan menyentuhnya, kamu akan mencium aroma tubuhnya." Oda Miki bingung. Mungkinkah dia juga menyadari wangi tubuhnya sendiri? "Bagaimana kamu tahu aku akan menyerangmu di dalam mobil hari ini?" "Aroma tubuhmu," Jifei tidak menyembunyikan apapun. Oda Miki kembali kaget, pipinya memerah karena malu. "Jifei, namaku Oda Miki." Setelah mengatakan itu, rona merah muncul di wajahnya. Jifei sedang tidak mood saat ini.
Tidak peduli siapa kamu, aku ingin tahu di mana Li Ruoxi sekarang. Hati Oda Miki mencelos, dan dia merasakan luapan kesedihan dan kemarahan. Merasa kesal, aku hanya ingin memberitahumu siapa yang membunuhmu. Aku ingin tahu di mana Li Ruoxi sekarang. Ji Fei meninggikan suaranya. Oda Miki merasakan mata Ji Fei dan tiba-tiba merasakan penyerahan diri secara tidak sadar. Ikuti aku. Oda Miki langsung masuk ke mobil Ji Fei. Kali ini dia sedang mengemudi. Bab 454 Aku masih ingin membunuhmu. Keduanya duduk diam di dalam mobil, untuk waktu yang lama. Ji Fei, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Oda Miki bertanya, kamu tidak bisa membunuhku. Bagaimana jika aku menggunakan Li Ruoxi sebagai umpan? Kamu tidak mempekerjakan si pembunuh. Ekspresi Oda Miki langsung berubah, dan dia akhirnya menatap Ji Fei. Apakah kamu begitu percaya diri? Meskipun kamu membuatku merasa benci, kamu tidak begitu benci hingga aku ingin membunuhmu. Anda, Oda Miki merasa resleting pakaian olahraganya sedikit turun. Dia bahkan menyebut dirinya penuh kebencian. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia datang, atau mengapa dia ingin memberitahu Ji Fei hal ini. 10 menit kemudian, mobil berhenti di samping Volkswagen hitam. Ji Fei memandang Oda Miki dan mengungkapkan keraguannya. Aku ingin membunuhmu sebelumnya. Jadi ketika aku mengikutimu, aku menemukan mereka dan mengikuti mereka. Ada rumah kebun di gunung. Mereka seharusnya ada di sana. Terima kasih. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membuka pintu, melompat ke tanah, dan menghilang dari pandangan Oda Miki dalam beberapa langkah. Brengsek, Oda Miki tidak menyangka Ji Fei akan meninggalkannya dan melarikan diri setelah mendengar berita tersebut. Hatiku kesal, bukankah aku pantas mendapatkan perhatian lebih darinya? Aku harus membunuhmu. Oda Miki turun dari mobil dan mengikuti Ji Fei dari dekat. 10 menit kemudian, Ji Fei telah tiba di kebun. Dia tidak bersembunyi dengan cara apapun, tetapi langsung keluar. Ketika Wulong dan Moling melihat Ji Fei, mata mereka terkejut dan mereka saling memandang. Mereka terlihat sangat mirip dengan Ji Guanghui dan Zhao Mengchen. Mereka berbeda dari yang lain. Ji Guanghui dan Zhao Mengchen adalah penyelamat mereka, jadi mereka banyak melihat dan mengingatnya dengan jelas. Ekspresi kerumitan muncul di wajah kedua orang itu secara bersamaan. Namun, keheningan segera kembali. Penampilan bagus, aku benar-benar menemukannya, kata Wulong sambil mencibir. Ji Fei memandang kedua orang itu, dengan niat membunuh mengalir secara alami di wajahnya. Saat dia melihat dirinya sendiri barusan, dia bisa melihat perubahan seketika. Bisakah kita melepaskannya sekarang? Suara Ji Fei terdengar tanpa emosi. Ya, tapi ada syaratnya, Wulong berkata dengan dingin. Katakan, tanyakan padaku apakah pisau di tanganku cocok. Ketika kata-kata jatuh, orang-orang bergerak, Cahaya putih melintas di depan mata Ji Fei, dan niat membunuh langsung melonjak, bersamaan dengan hembusan angin dingin. Mata Ji Fei sedikit menyipit. Dia telah melihat banyak dari para pembunuh ini. Bahkan dalam pertempuran terakhir antara Zhan Tiansu dan Jefferson, dia menakuti para pembunuh teratas sampai mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, dibandingkan dengan mereka, serangan Wulong lebih tajam dan ganas. Bahkan dari sudut pandang Ji Fei, kekuatan Wulong lebih tinggi dari para pembunuh itu. Dia tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Lagi pula, banyak yang disebut peringkat didasarkan pada penyelesaian tugas dan akumulasi pengalaman, dan bukan representasi lengkap dari kekuatan sebenarnya. Namun, menghadapi serangan Wulong,
Ji Fei tidak menghindar, tapi hanya menonton dengan dingin. Tepat ketika pisaunya hendak menyentuh tubuhnya, Ji Fei berkata dengan dingin, "Jika hanya itu yang kamu punya, sebaiknya kamu menyerah." Suara Ji Fei yang tenang dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di telinga Wulong. Wulong merasakan telinganya menderu, dan tangan yang memegang pisau itu sepertinya berhenti. Tapi dia masih menebas leher Ji Fei dengan keras. "Cepat, kejam, Wulong, jangan bunuh dia." Mo Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat Wulong membunuh lagi. Mata Ji Fei yang awalnya dingin berubah lagi karena tangisan ini. Hati nurani mereka belum sepenuhnya hilang. Tangan Wulong hanya berhenti sejenak, tapi dia terus menyerang dengan sangat tegas. Pisau itu semakin dekat ke tenggorokan Ji Fei, dan bahkan kulitnya pun bisa merasakan dinginnya. Pisau Wulong adalah pisau yang telah membunuh banyak orang, sehingga berlumuran darah dan memiliki aura pembunuh yang luar biasa kuat. Ditambah dengan serangannya yang kejam, secara alami akan menjadi lebih ganas. Ji Fei mengangkat alisnya dan tidak mengelak sama sekali, tapi hanya mengangkat tangannya. "Patah, pegang langsung tangan Wulong." Ah! Wulong merasa separuh tubuhnya mati rasa, seluruh tubuhnya bergoyang, dan dia hampir menjatuhkan belati di tangannya. Ketika Mo Ling melihat Wulong dalam bahaya, dia mengayunkan belatinya dan menusuk jantung Ji Fei dengan keras. Ji Fei melihat serangan Mo Ling dan memikirkan pengingatnya tadi. Sudut mulutnya terangkat dan tubuhnya bergerak maju dengan cepat, berlari menuju pisaunya. Mo Ling jelas tidak menyangka Ji Fei akan menggunakan jurus ini, dan sudah terlambat untuk menariknya kembali. Ji Fei diam-diam terkejut, sepertinya mereka tahu tentang dia, jadi mereka hanya mengingatkan Wulong untuk tidak membunuhnya. Kesan saya terhadap kedua orang itu berubah lagi. Tubuh Ji Fei tidak berhenti sama sekali. Saat dia hendak bertabrakan dengan tubuh Mo Ling, dia memutar tubuhnya di tempat dan melewatinya. Li Ruoxi terbaring di kapas dalam keadaan koma, tapi tubuhnya tidak terluka. Ji Fei menekankan tangannya dengan lembut ke tubuh Li Ruoxi, dan Li Ruoxi menjerit pelan, lalu perlahan membuka matanya dan bangun. Melihat Ji Fei, matanya tiba-tiba dipenuhi kejutan. "Suami," dia memeluk Ji Fei, matanya berkaca-kaca. Saat berikutnya, dia menatap Wulong dan Mo Ling di belakang Ji Fei dengan waspada. "Sayang, apakah mereka yang menculikku?" Pesawat itu menepuk punggung Li Ruoxi untuk memberi isyarat agar dia tenang. Li Ruoxi menjadi lebih tenang. Ji Fei menoleh untuk melihat ke arah Wulong dan Mo Ling. Meskipun kedua pria itu masih memegang pisau di tangan mereka, mata mereka tidak lagi memiliki ketajaman dan sifat membunuh seperti sebelumnya, dan bahkan memiliki sedikit kemegahan. Namun, setelah mata Ji Fei bertemu, keduanya segera kembali normal. "Ji Fei, kamu sangat licik, kamu bisa pergi sekarang." Mo Ling berbicara sebelum Wulong. Dia seorang wanita dan lebih baik dari Wulong. Wulong membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak berkata apa-apa. "Pergilah, lindungi keluargamu lain kali. Kami tidak akan memberimu kesempatan lain kali." Wulong mengatakannya dengan sangat samar. Li Ruoxi mendengar sesuatu yang tidak jelas dan memandang Ji Fei mengajukan pertanyaan. Ji Fei menggelengkan kepalanya padanya dan menyuruhnya untuk tidak gugup. "Pada jam 7 malam ini, kamu pergi ke kamar 1022 di lantai atas rumah sakit Pokol. Ada yang ingin bertemu denganmu." Mo Ling dan Wulong tercengang. Tidak ada kenalan di kota Ninghai. Siapa yang ingin bertemu mereka? Tentu mereka mengenal Ji Fei, tapi mereka tidak menyangka Ji Fei mengenal mereka. "Apakah kamu mengenal kami?" Mata Mo Ling menunjukkan kebingungan.
Kita akan tahu kapan waktunya tiba. Setelah Jifei selesai berbicara, dia memeluk Li Ruoxi dan hendak pergi. Jifei, apakah kamu mencoba mempermainkan kami? Wulong bertanya dengan hati-hati. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Lalu apa ini? Setelah Wulong selesai berbicara, tubuhnya melompat dan menyerang di balik pohon terdekat. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari balik pohon, menghindari serangan Wulong, dan menyerang Jifei dengan belati dengan cahaya dingin di tangannya. Jifei, aku masih ingin membunuhmu, bersambung.